Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil codingan kami. Jadi kami dari kelompok JDM. Oke, langsung saja. Oke, jadi yang pertama ini ada inisialisasi sesi. Fungsi ini digunakan untuk memulai sesi PHP. Sesi digunakan agar data, misalnya username, bisa diakses di halaman lain setelah login. Yang kedua, ada koneksi ke database. Satu vulnerability membuat koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQLi. Jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Terus yang ketiga, ada proses login. Mengecek apakah form dikirim dengan metode POST. Mengambil data username dan password dari form. Yang keempat, ada cek username dan password. Menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection, mengecek apakah username ada di database. Jika ada, AB password yang tersimpan. Biasanya sudah di-hash. Fungsi password verify digunakan untuk membandingkan password yang diinput dengan hash di database. Untuk testing, juga dicek password polos. Sebaiknya dihapus jika sudah menggunakan hash. Kelima, ada jika login berhasil. Jika login berhasil, username disimpan di session. Pengguna diarahkan ke halaman indeks PHP. Yang terakhir, ada menutup koneksi. Menutup koneksi ke database setelah proses selesai. Kesimpulannya, bagian PHP ini berfungsi untuk memproses login user dengan cara memvalidasi username dan password ke database secara aman, lalu mengatur sesi jika login berhasil. Nah, setelah teman-teman mengcopy codingan PHP ini ke dalam coding HTML teman-teman, kemudian di sini kita butuh yang namanya database, dan di sini kita harus membuat database-nya dulu. Pada MySQL ini, teman-teman klik saja pada bagian admin. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kita klik new. Kita bikin database name-nya. Namanya adalah login. Setelah itu, table name-nya adalah user. Jumlah kolomnya adalah 3. Nah, setelah itu, karena di sini kita menggunakan username, password, serta di sini kita juga menambahkan email. Nah, di sini kita harus membuat yang pertama itu adalah username, kemudian yang kedua adalah email, yang ketiga adalah password. Type-nya diubah semuanya menjadi varchar. Kemudian username kita bikin value-nya menjadi 20 saja. Email 100 dan password 50. Kemudian kita save. Nah, setelah teman-teman membuat database-nya, kita ngecek dulu terlebih dahulu hasil codingan yang PHP yang ini. Dengan cara localhost slash nama file teman-teman, kemudian slash login.php. Aduh, maaf ya teman-teman, typo. Nah, enter. Nah, di sini karena kita belum menginputkan nama username serta passwordnya, jadi di sini kita bikin terlebih dahulu dengan cara insert username teman-teman. Misalnya di sini saya akan membuat Payeng dan password emailnya adalah Payeng juga. Nah, di sini teman-teman sesuaikan saja. Kemudian go. Nah, setelah teman-teman memasukkan email, password serta username teman-teman, di sini kita ngecek lagi localhost slash gdm cars login.php. Nah, karena di sini kita sudah menyesuaikan username serta passwordnya adalah Payeng, kita input username Payeng serta passwordnya adalah Payeng. Ini sebagai prototype saja ya teman-teman, contoh. Kemudian kita klik login. Nah, di sini akan muncul welcome, Payeng, dan serta logout. Nah, di sini ada yang namanya codingan conditional statement serta HTML escaping. Nah, apa itu? Itu akan dijelaskan oleh Vira. Oke, jika login sudah berhasil,
Username akan disimpan di session. Pengguna diarahkan ke halaman indeks PHP. Setelah itu, menutup koneksi ke database setelah proses selesai. Jadi kesimpulannya, bagian PHP ini berfungsi untuk memproses login user dengan cara memvalidasi username dan password ke database secara aman, lalu mengatur sesi jika login sudah berhasil. Di sini, cara menggunakan codingan conditional statement ini adalah teman-teman paste copy saja ini sampai end if. Nah, kemudian karena di sini main page adalah index, kita masukkan ke index dengan cara dipastekan saja. Setelah teman-teman mempaste codingan ini, jadi fungsi codingan ini adalah jika if set username mengecek apakah user sudah login, apakah variable session username-nya sudah ada, maka jika benar akan menampilkan welcome menu dropdown serta tombol logout. Kemudian jika salah else, maka tampilkan menu akan user belum login. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika semisalkan di sini karena kita belum ada menginput database yang lain. Misal di sini kata bikin admin serta admin. Nah, di sini akan memunculkan invalid username or password. Nah, setelah teman-teman mempaste codingan ini, jadi fungsi dari codingan ini adalah if set ini berfungsi sebagai mengecek apakah user sudah login atau apakah variabel session username-nya sudah ada gitu. Kemudian, jika benar, maka akan menampilkan menu drop-down. Menu drop-down dengan nama username kita, serta ada tulisan welcome, dan menampilkan menu logout. Nah, kemudian ada yang namanya HTML escaping. HTML escaping ini adalah proses mengubah karakter khusus seperti tanda kutip, seperti ini, kemudian tanda dan serta kutip dua di atas menjadi bentuk aman agar dieksekusi sebagai kode HTML atau JavaScript. Jadi fungsi HTML special character ini adalah itu digunakan untuk menghindari serangan XSS atau cross-site scripting. Jika username memasukkan nama dengan karakter khusus itu akan berubah menjadi bentuk aman, misal jadi huruf random. Sekian hasil presentasi dari kita. Bila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan thank you.